Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi ke-10 dari mata kuliah analisis dan perancangan survei, di mana pada video ini akan dibahas terkait two-stage random sampling atau sampling dua tahap. Nah, jadi apa itu two-stage random sampling? Nah, ini adalah merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dalam dua tahap. Biasanya ini dilakukan berdasarkan pembagian wilayah kerja dalam suatu pemerintahan. Nanti akan ada ilustrasinya seperti apa. Yang jelas, pada tahap pertama itu dilakukan dengan mengambil sejumlah kelompok secara acak dan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu dengan cara mengambil beberapa elemen dari kelompok yang terpilih. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi mengambil kelompok dan juga nanti akan diambil elemennya. Kayak misalkan dalam sebuah populasi terbagi atas 50 kelompok dan setiap kelompok terdiri atas 8 elemen. Sehingga total populasinya itu ada 400 elemen. Kemudian akan dilakukan pengambilan sampel dengan cara sampel acak dua tahap, di mana pengambilan tersebut dilakukan dengan misalkan mengambil 10 kelompok secara acak pada tahap pertama, kemudian mengambil masing-masing 4 elemen secara acak pada setiap kelompok yang terpilih sebagai sampel. Nah, misalkan di sini ilustrasinya di bagian gambar itu ada eh, elemen yang diwarnai abu, itu adalah elemen-elemen yang terpilih dalam kelompok yang juga terpilih di tahap pertama. Kayak contoh lainnya, misalkan sebuah bank nasional mempunyai 100 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana pihak bank ini ingin mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk melayani setiap nasabah, sehingga dilakukan pengambilan sampel dua tahap. Yang pertama adalah kita lakukan pengambilan terhadap populasi banknya itu sendiri, diambil sebanyak N bank misalkan. Nah, dari bank-bank yang terpilih tersebut kita ambil pegawainya, ya, masing-masing pegawai di satu bank itu kita ambil sebanyak M misalkan. Oke, sama seperti metode pengambilan sampel lainnya, pengambilan dua tahap ini memiliki keuntungan dan kelemahan, di mana keuntungannya adalah biaya pengambilan sampelnya lebih efisien, serta pengambilan sampel pada tahap satu dan 2 relatif mudah. Sedangkan kelemahannya adalah ada kemungkinan akurasinya kurang baik apabila pada kasus ini adalah populasinya terbagi dalam kelompok yang kurang homogen. Kemudian ada kemungkinan akurasinya juga kurang baik jika pada tahap satu diperoleh elemen yang kurang homogen pada kelompok terpilih. Kemudian ada beberapa pendugaan dalam two-stage random sampling ini. Ada penduga bagi rata-rata, total, dan proporsi. Nah, ini adalah untuk penduga bagi rata-rata. Di sini ada beberapa komponen yang harus diketahui. Misalkan di sini ada N, yaitu banyak kelompok dalam populasi. Ada N kecil, itu adalah dalam sampel. Kemudian ada M juga. Kemudian ada XIJ, ada X bar I, ada M bar, dan seterusnya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat keterangannya serta rumus untuk rata-rata, variansi, dan batas kesalahannya. Oke, di sini ada contohnya, misalkan ada sebuah bank mempunyai 100 kantor cabang dan 6.000 pegawai. Pihak manajemen ingin mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan pegawai untuk melayani setiap nasabah, sehingga dilakukan pengambilan secara dua tahap. Tahap pertama adalah dilakukan dengan memilih kantor cabang secara acak.
Tahap kedua dilakukan dengan cara memilih pegawai bank secara acak dari kantor cabang yang terpilih sebagai sampel. Misalkan pada tahap pertama telah diambil 10 kantor cabang dan pada tahap kedua telah diambil sekitar 10% pegawai. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi ada 10 kantor cabang yang terpilih di mana masing-masing kantor cabang diambil sampel yakni 10% dari banyaknya pegawai di masing-masing eh, kantor. Ya. Oke, kemudian di sini juga ada variabelnya yaitu waktu layanan setiap sampel. Berarti di sini misalkan untuk kantor cabang pertama, pegawai pertama itu waktu layanannya adalah 5, pegawai kedua 4, dan seterusnya. Nah, kemudian carilah penduga rata-rata waktu yang diperlukan pegawai untuk melayani setiap nasabah. Kemudian juga dihitung penduga deviasi standar rata-rata waktu yang diperlukan untuk pelayanan serta batas kesalahannya. Sehingga di sini kita kumpulkan dulu informasi yang bisa kita dapatkan. Yang kita dapatkan pertama adalah nilai rata-rata untuk pelayanan di setiap kantor cabang. Ya, di sini kita simbolkan dengan X bar I. Kemudian juga kita hitung juga variansnya yaitu SI kuadrat. Kemudian ada perhitungan MI dikali X bar I ini untuk kepentingan rumus ya nanti akan ada itu dan juga versi kuadratnya. Kemudian kita ketahui juga dari soal ada N besar untuk ukuran populasinya adalah 100, ukuran sampelnya ada 10 dan banyaknya pegawai, banyaknya elemennya itu adalah 6.000. Nah, sehingga kita bisa hitung penduga rata-rata untuk waktu pelayanannya. Di sini kita masukkan ke rumus penduga rata-rata, diperoleh nilainya adalah 5,3242 menit. Nah, di sini ada proses perkalian antara MI dikali X bar I. Nah, ini adalah hasil dari tabel ringkasan tadi. Kita kita gunakan bantuan dari tabel ini untuk menambahkan ke dalam rumus penduga rata-ratanya. Begitupun untuk penduga deviasi standar, ini kita hitung dulu setiap komponen yang dibutuhkan, sehingga di sini diperoleh variansnya adalah 0,0525. Dan kita hitung deviasi standarnya itu adalah akar dari varians diperoleh 0,2291 menit. Kemudian batas kesalahannya ini kita masukkan penduga rata-rata dan deviasinya ya sehingga diperoleh batas kesalahannya sebagai yang ada di layar. Oke, selain dari penduga bagi rata-rata juga ada penduga bagi total. Di sini sebetulnya informasi yang dibutuhkan mirip-mirip ya dengan penduga bagi rata-rata. Nah, di sini kita gunakan contoh yang sama dengan bagian sebelumnya, yaitu pada penduga rata-rata, dan dicari penduga total, kemudian penduga deviasi standar untuk total waktu pelayanan, serta batas kesalahannya. Oke, tabel bantuannya sama di sini dengan yang sebelumnya, tinggal kita masukkan ke rumus, ya, sesuai dengan simbol yang ada pada rumus total. Nah, di sini diperoleh penduga totalnya adalah 31.945 menit untuk pegawai melayani setiap nasabah. Kemudian penduga deviasi standarnya juga sama, kita masukkan dulu informasi-informasi yang ada dalam rumus sehingga diperoleh variansnya adalah 189 1.890.000 ya.
dan diakarkan untuk mendapatkan deviasi standar diperoleh 1374,77 menit. Dan diperoleh juga batas kesalahan bagi pendugaan totalnya. Kemudian ini adalah penduga bagi proporsi. Di sini eh, ada simbol-simbol untuk proporsi di mana PI adalah proporsinya ya. Misalkan di sini contohnya biar terlihat ada masih terkait bank ya. Ada 100 kantor cabang dan 6.000 pegawai. Kemudian nanti akan diketahui proporsi layanan pegawai yang tepat waktu. Nah, jadi di sini kalau proporsi tentunya ada informasi dalam proporsinya. Nah, ini adalah datanya. Jadi setiap kantor cabang kemudian nanti akan ada proporsi layanan yang tepat waktu berdasarkan sampel ya. Nah, ini adalah proporsinya. Sehingga yang dicari adalah nilai proporsi, penduga proporsi layanan pegawai yang tepat waktu, deviasi standarnya, serta batas kesalahannya. Oke, di sini juga kita gunakan tabel bantuan yang mana nanti akan melengkapi rumus yang digunakan ya. Oke, di sini untuk penduga proporsinya dibutuhkan sigma MIPI. Nah, berarti di sini adalah ada di kolom keempat. Kemudian ada sigma MI, berarti ada di kolom, sorry, tadi kolom kelima, ini kolom kedua, 640. Diperoleh, proporsinya adalah 0,3306. Deviasi standar juga sama, di sini kita dapatkan, ya, mungkin nanti rekan-rekan bisa simulasikan berdasarkan ilustrasi ini, diperoleh deviasi standarnya adalah 0,0374. Serta batas kesalahannya itu tinggal kita masukkan penduga proporsinya dan juga standar deviasinya. Nah, mungkin itulah video pembelajaran untuk materi ini. Nanti rekan-rekan silakan bisa pelajari lebih lanjut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.